Salam Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke dan yang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Rasul Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Puji nama Tuhan di pagi hari ini, selamat hari Minggu. Doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan juga saya mau katakan kepada kita, biar kita terus menyatakan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh dan percayalah bahwa damainya, kekuatannya akan terus menyertai kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang berkenan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan ibu bapa kami diberkati oleh Tuhan, semuanya diberkati. Dalam nama Yesus, dengan segala pergumulan mereka, persoalan mereka, Engkau menyelesaikan. Dan Engkau mencukupkan hidup mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam saya masih membaca 2 Korintus 11, 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Tapi saya baca ayat 11 dan 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah jemaat di Korintus yang hidup dengan berbagai persoalan, masalah, termasuk skisma atau perpecahan, dosa seks, dan iri, dengki, daging, dan lain sebagainya. Dan termasuk meragukan kepemimpinan daripada si Paulus. Tetapi apapun itu, di kemarin sore saya sudah mendengar, kita sudah mendengar surat terhadap surat terakhir yang penuh harapan itu ya. Jadi biarlah kita bisa menanggapi dan kita bisa mendengarkan khotbah yang kemarin. Dan yang itu saya sebenarnya berbicara soal pendahuluan. Dan kemudian saya ingin berbicara isi khotbah. Dan yang pertama itu dikatakan bersukacitalah dan menjadi sempurna. Be rejoice and be purple. Kalau dikatakan lagi tenang-tenang, bersukacita mungkin bagus. Lagi dalam keadaan baik-baik mungkin juga bagus ya. Dan tetapi kalau ini dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak berkenan, lalu dikatakan bersukacitalah dan sempurnalah, jadilah sempurna. Ini kontradiksi antara yang dilakukan dan yang dinyatakan, yang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus itu. Dan inilah kelebihan dari Tuhan. Dia ahli untuk mengubah jemaatnya. Inilah kelebihan Tuhan karena dia punya firman, punya Roh Kudus, punya segalanya yang diberikan kepada gerejanya untuk memperlengkapi gerejanya, sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin
mengalami transformasi, tapi di tangan Tuhan dia bisa transformasi. Itu sebabnya statementnya dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia bukan menyelamatkan yang benar, tapi menyelamatkan yang terhilang. Jadi jelas bahwa Allah itu sekalipun kita berpikir rusak, berpikir tidak baik, sedang melakukan yang tidak baik, tapi Tuhan punya harapan. Sebagaimana dalam 2 Petrus 3 ayat 9 itu, sekalipun ada orang menganggap bahwa ia lalai menepati janjinya, tapi ia tidak lalai sebenarnya. Tapi ia sedang menunggu engkau, menanti engkau, supaya engkau hidup dalam pertobatan yang diharapkannya, supaya jangan seorang pun binasa dari antara kita. Dan itulah harapan yang mulia daripada Tuhan. Dan harapan itu dicetuskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya mereka bersuka cita dan menjadi sempurna. Jadi yang seperti saya katakan lagi berantem, lagi kacau, lagi tidak menyenangkan, tapi dikatakan bersuka cita lah. Kita kan bersuka cita kalau kita damai, suka cita ada apa. Atau ya saya pernah bersuka cita sekalipun saya kehilangan di jarah itu ya. Tapi saya bersuka cita, bukan karena saya hebat, enggak, tapi ada sesuatu yang lebih saya rasakan, bahwa mereka bisa mengambil harta saya apapun, dan tidak ada satupun yang tinggal di rumah saya itu pada waktu itu. Hanya kertas-kertas usang ya. Buku habis semua dibakar. Ya. Jadi kalau buku semua habis dibakar, sementara saya suka baca buku. Tetapi ya begitulah. Nah, dan kemudian apa yang terjadi? Dan semua habis, tapi hati saya bersuka cita. Dan satu hal yang saya katakan, seringkali saya katakan, satu hal yang mereka tidak bisa ambil dari hati saya adalah Yesus. Karena Yesus itulah saya bersuka cita, karena Yesus itulah saya punya pengharapan. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak pernah menyenangkan, tapi ada kekuatan yang saya rasakan, kekuatan dari Yesus, kekuatan dari firman, kekuatan dari Roh Kudus. Jadi kalau Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku, itu bukan hanya sekedar slogan. Itu adalah kemampuan firman yang dinyatakan dalam kehidupannya dan akan terus dinyatakan bagi gerejanya, bagi orang yang percaya kepada Dia. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi saya kemarin sudah sentuh bahwa bersuka cita itu ketika kita ada di dalam dosa, kita nggak akan pernah bersuka cita. Dan Tuhanlah yang mengurus, menyelesaikan. Makanya Tuhan nggak tanya begini, kamu dosamu sebab berapa besar? Dia nggak tanya itu, tapi dia dikatakan siapapun engkau, tinggallah di dalam pokok anggur itu. Nah kalau dia tinggal di dalam pokok anggur itu, Bapakku adalah penguasa. Jadi kalau tinggal di pokok anggur itu, kita akan mendapat supply dari Tuhan. Nah, karena kita dapat supply dari Tuhan, dari kekuatan Tuhan, maka kita akan bisa menghilangkan hal-hal yang tidak baik itu. Seperti saya dulu. Ketika saya mau menerima Dia dan mau menyatakan diri kepada Dia untuk tinggal dalam Dia, hal-hal yang kata-kata cacian, makian, kata-kata kotor yang tidak layak diucapkan, nggak tahu kalau saya kapan hilangnya. Tapi yang jelas itu ketika saya mendengarkan kata-kata itu kembali dari orang-orang, itu menjadi risih saya. Tapi dulu enak-enak aja. Tanpa ada rasa dosa, tanpa ada rasa beban. Ya, karena apa? Memang sudah mati kata rohaninya. Jadi, dan itu sebabnya muka saya gelap, wajah saya gelap. Ya, tapi ketika saya menerima Yesus, semua buat ubah. Sampai teman-teman saya yang kuliah di STT juga enggak mengenali, enggak percaya. Yang di sekolah Alkitab juga enggak percaya kalau itu saya. Tapi saya mau katakan, semua antara gambar di dalam kegelapan dan setelah saya menerima Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus, itu sangat jauh berbeda. Karena apa? Tuhan sudah pulihkan saya. Dia menikmati sukacitanya dan dipulihkan. Sempurna itu juga diperbaiki, dipulihkan, supaya apa? Supaya kita menjadi sempurna.
Karena Allah datang untuk mencari orang yang berdosa. Dan Allah juga mengatakan adalah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna dalam dalam Matius 5 ayat 48. Karena Alkitab mengatakan sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan itu sebabnya kita harus bangga percaya kepada Tuhan. Harus bangga. Supaya apa? Kita tidak mengandalkan manusia, tidak menaruh harap kepada manusia, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak menjauh dari Tuhan. Dan itulah akibat kita disempurnakan. Sama seperti ilustrasi ini, nelayan. Ya. Nelayan itu, saya mau katakan, kepada kita, dia ketika nelayan itu melihat jaringnya robek karena menangkap ikan besarnya mungkin mampu merobek jala itu, sehingga jala itu menjadi robek. Ya. Nah, sebagai nelayan yang baik, dia tentu tidak ingin mengalami kerugian. Ya. Sampai di rumah mungkin sudah lelah dia, mungkin istirahat sebentar. Ya, siang harinya sebelum dia melaut, dia mungkin jahit dulu itu. Ya, jahit itu yang telah putus-putus itu supaya dapat dipakai kembali dalam mencari ikan. Kalau tidak dijahit kembali, itu akan menjadi masalah, akan menjadi kesulitan bagi orang yang atau nelayan itu sendiri. Dan yang mau saya katakan adalah kenapa dia harus perbaiki? Karena kalau dia perbaiki, jala itu bisa dipakai kembali menangkap ikan. Tapi kalau nelayan itu katakan, malas dah, ya, habis, jala itu tidak lagi dipakai, akan dibuang. Demikian juga gereja, ya. Kadangkala gereja, orang-orang percaya tidak luput dari lemah kesalahan, kadang berantem juga, ya, kadang sakit hati, kadang ada juga yang fitnah, kadang ada hal yang like and dislike mungkin bisa saja terjadi dalam satu gereja Tuhan. Atau bagi orang yang percaya, kalau dalam satu gereja Tuhan atau satu jemaat itu dia berantem lalu dibiarkan, itu akan membawa masalah. Dan itu sebabnya saya tidak suka kalau ada sudah nggak beres, ya, satu hal nggak beres, saya akan datang untuk mengatakan kepada orang yang bisa menyelesaikan, ya, atau kepada orang tersebut. Kan Alkitab katakan kalau orang bersalah kepadamu, ya ingatkan dia 4 mata. Kalau dia nggak mau diingatkan, ya bawa seorang atau 2 orang lagi, supaya dengan kesaksian 2-3 orang itu, kesaksian itu tidak diragukan. Tapi kalau dia juga tidak bawa kepada jemaat, kalau juga dia tidak dengarkan, anggap saja dia, kata firman Allah, anggap saja dia tidak mengenal Tuhan, atau sampai disamakan dengan petugas tax collector itu, yang pemungut cukai. Dan itulah yang terjadi. Tapi gereja kan tidak boleh seperti itu. Makanya di organisasi saya pun, kalau misalnya ada hal yang saya akan berupaya untuk bisa mengontak ketua, ya. Karena kalau kita yang berurusan dengan mereka-mereka yang tidak bisa mengambil keputusannya, bikin rame saja, mereka punya otoritas, merasa hebat. Tapi kita harus ngomong kepada ketua, terkecuali dia bisa mengubah, itu beda, ya. Tapi dalam satu organisasi yang bertanggung jawab itu kan kepalanya. Jadi kepada dialah kita berdialog. Ya kalau kepalanya nggak bisa diajak dialog,
Itu yang repot. Ada kan pemimpin nggak bisa dihubungi, lebih sulit menghubungi manusia daripada menghubungi Tuhan. Tuhan kita panggil, Tuhan, oh ya saya berikan damai, dia berikan damai kita. Tuhan, beri aku kekuatan, dia berikan seketika kepada kita. Ini telepon di zaman canggih sekarang, kita telepon iya tapi enggak, itu yang berbahaya. Karena pemimpin itu dipegang dari perkataannya. Yang dipegang itu perkataannya. Jadi kalau dia tidak bisa dipegang perkataannya, itu berat, ya. Dan memang pemimpin harus siap. Kalau nggak siap menjadi dibicarakan atau udah salah nggak mau menerima masukan, kritikan, ya jangan jadi pemimpin lah. Tapi banyak orang nggak mau dikritik tapi mau jadi pemimpin, itu nggak berjiwa besar itu, ya. Ya bertobat orang-orang seperti itu. Nah, jadi saya mau katakan gereja juga demikian, tidak boleh membiarkan dosa itu merajalela. Dosa itu menghancurkan jemaat Tuhan. Ya, seperti nelayan tadi, memperbaiki jala itu supaya apa? Bisa dipakai lagi. Nah, ini juga diperbaiki, disatukan. Supaya apa? Supaya damai. Supaya mereka menjadi sempurna, menjadi baik, dan akan dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi ini isi khotbah saya yang pertama, karena terlalu panjang nanti kalau saya ambil yang kedua, ya. Jadi kita sebagai orang percaya, ya, ingatlah bahwa seperti nelayan itu memperbaiki jalannya, demikian juga Tuhan memperbaiki hidup kita. Nah, di tengah-tengah gereja, kalau ada saya punya teman nggak bisa diingatkan, justru mengambil bermusuhan. Sudah salah tidak mengakui salahnya, tapi justru mengambil sikap untuk bermusuhan. Tapi ya itu urusannya, tetapi kan kita sudah sampaikan bahwa sebagai seorang pemimpin itu harus bijak dalam mengeluarkan statement-statement, apalagi di medsos, ya. Jadi apapun alasannya, apalagi di medsos, ya, kita sudah tahu banyak orang bisa dipenjarakan oleh karena kata-kata tulisan saja. Dulu kalau mulutmu harimau, sekarang jarimu adalah harimau. Jadi begitu. Jadi bahwa Tuhan mencari memperbaiki yang benar, yang salah, itu udah memang kerjaannya. Dan dia tidak mencari orang yang benar, tapi mencari orang berdosa supaya menjadi benar. Jadi satu kumpulan dengan orang-orang percaya yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau tema kita adalah sukacita, sempurna, sejahtera dalam Tuhan, berarti tema kita hidup dalam kasih karunia dan persekutuan dengan yang lain. Jadi kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dan kalau kita sedang bermasalah, relakanlah hati kita untuk diperbaiki. Kalau dalam Wahyu dikatakan, Wahyu 3, kalau engkau kukasihi, aku akan menegur dan menghajar. Sebab itu relakanlah dirimu untuk diperbaiki. Relakanlah dirimu untuk bertobat. Relakanlah dirimu untuk menjadi sempurna. Supaya apa? Bisa menjadi berkat. Makanya di ayat 20-nya dalam Wahyu 3 ayat 19-20. Tuhan itu berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar lalu membukakan pintu, dia akan masuk. Dia akan makan malam bersama-sama dengan dia, dan dia bersama orang itu. Dan itu indahnya bersama dengan Tuhan. Kalau kita ditegur oleh Tuhan, kita buka hati kita mau, maka kita akan mendapat sesuatu yang baik. Itu sebabnya kasih karunia Tuhan, kasih karunia Kristus itu ada pada kita, dan ketika kita salah, kita diingatkan dan dinasihati, kita kembali. Bukan untuk menghancurkan hidup kita, tapi ada orang merasa, oh kamu mempermalukan saya bukan itu. Karena sudah didasari dengan 4 mata terlebih dahulu.
Tapi ngotot 4 mata nggak mau. Ya, kita katakan kita hanya melakukan bagian firman Allah. Bawa dan kemudian nggak sampaikan aja. Ya. Tapi kalau diputar-putar ya terserah dia. Ya. Nah, jadi tujuannya adalah supaya hidup dalam kasih karunia dan persekutuan dengan Tuhan dan manusia. Jadi kita baik vertikal, horizontal, itu semuanya sama-sama baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kita menikmati sukacita Tuhan, kesempurnaan Tuhan, kesejahteraan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita harapkan terjadi di tengah-tengah hidup kita, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, dan kita hidup juga dalam persekutuan dengan Tuhan dan umat Tuhan dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dan penuh. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Allah. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami berlaku dengan firman Allah. Segala pekerjaan sejat kami tolak. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, mengarahkan tanganmu kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka, sebab engkau yang berkata, berserulah padaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Dan firman-Mu kami yakini, kami percayai, dan engkau juga yang berkata, ketika mereka berdoa, aku akan mendengar dan menjawab, dan aku akan menyertai mereka dalam kesesakan. Kami percaya padamu Tuhan, sebab kami mengenal nama-Mu, kami cinta Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita melakukan tugas-tugas kita di dalam Tuhan. Dan biarlah terus kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan sepanjang umur hidup kita. Mantap, mantap, mantap.